Tak mau dibilang keras, ia yakin kebenaran memang harus ditegakkan dengan tegas. Berbagai proyek penting untuk ibu kota sedang ia kerjakan dan siap ia tuntaskan. Singgasana DKI kembali terbuka, namun kini pertarungan sengit harus dulu ia hadapi. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam Satu Indonesia. Cukup bagus ya, memuaskan. Maksud saya untuk ngejalanin sistem tata ruang kota untuk menjadi lebih rapi. Satu, Jakarta lebih bersih, taman lebih bagus. Pedagang kecil gitu, bisa kebanyakan dibersihin, bukannya dikasih tempat gitu. Saya kasih angka 9. 8. Iya, 8. Yang nomor 6 lah, karena saya sebagai wong cilik. Ini Pak yang namanya Jakarta Smart City Lounge. Iya. Iya. Aku boleh lihat-lihat Pak kalau misalnya Boleh. ini. Kalau ini ruangan apa nih Pak? Sebelah sini, mungkin Bapak. Ini sebetulnya itu ruangan kita untuk melihat situasi seluruh Jakarta. Jadi untuk bisa memantau. ini jadi tempat rapat, mantau. Ya di sini ruangannya. Nah kalau ngomong mantau, apanya yang mau dipantau Pak? Ini kayak ruangan kosong Ini aja nggak ada. bisa belum dibuka nih, harus dibuka dulu. Nah, Wow. bisa lihat seperti ini. Boleh masuk Pak? Boleh. Kalau ini, Sore semua. kalau ini ruangan apa Pak? Bapak bisa berdiri di sini. Ya jadi sebetulnya teman-teman di sini itu kan kita ada aplikasi Clue. Jadi sebenarnya saya bagi semua kelurahan itu menjadi semacam perumahan-perumahan kecil. Si lurah itu menjadi manajer dari perumahan ini. Nah jadi sehingga masyarakat kita minta kalau ada apapun kamu lapor di aplikasi di Android atau di iOS. Jadi ada Clue. Kalau dia lapor ada fotonya, lokasinya, kita kerjasama dengan Google Map, keluar posisinya. Dia laporan, ada Clue, laporan Clue. Oh, Rawabuaya. Di mana, terus dia ada kirim foto, ada apa, terus besok saya kerjain, ada sampah di got gitu kan. Wow. Terus kalau dia kerjain, bersihin, nah dia kirim lagi foto buat kita, jadinya apa lagi gitu loh. Nah ini udah bersih. Itu biasa sehari, maksudnya Oh, harus bukan berubah sehari, tuh kadang-kadang kita kalau lebih dari sehari sih udah ditegur. Jadi terus hitungannya jam ini, dia harus turun. Kan perkelurahan. Masih orang di Jakarta bisa ngerasakan cepat sekali kita tanggapinnya. Kalau sampai 3 hari terus begitu ya kita copot udah. Seberapa efektif sejauh ini untuk ngebantu? Sebetulnya sebelum launching ini pun kami sudah jalan, udah efektif. Kita udah lakukan sejak awal 2015 sebetulnya. Kalau punya alat begini kan ya maksudnya salah satu tujuannya kan untuk ketertiban juga gitu kan Pak. Nah bicara mengenai penertiban yang paling baru itu kan Bapak itu dan juga teman-teman dari Pemprov DKI itu menertibkan Kalijodo. Ini kayaknya kan tarik-menariknya tuh kalau misalnya kita lihat dari luar ya Pak, itu tuh kayaknya berat banget. Sebetulnya siapa sih yang Bapak lawan terberat? Kita sih nggak ada lawan-lawan terberat, kita pemerintah. Untuk kepentingan orang banyak. Nggak mungkin meladeni segelintir orang yang memakai tanah negara, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya nggak bisa. Dan Kalijodo kan udah berapa kali ditertibkan. Tapi nggak pernah beres, kita tertibkan, balik lagi. Itu masalah utama di pemerintah ini, kita pejabatnya yang masalah sebetulnya. Kamu punya kepentingan nggak? Kalau kamu terima suap, ya kamu pasti akan membengkokkan keadilan gitu loh. Terus kamu berpihak nggak? Berarti nanti tank TNI-nya juga jadi turun kalau misalnya nanti. Nah, aku nggak pernah bilang kirim tank TNI kok. Oh ya? Aku cuma kirim tank top aku bilang. Apa? Kirim tank TNI. Bapak bercanda. Iya, aku kirim tank top doang. Oke, terus salah satu program Bapak itu kan juga e-budgeting. Kan sistem ini memang dibuat sama Bapak untuk melihat anggaran yang janggal. Dan Bapak juga pernah cerita bahwa ada kasus markup sampai 7T. Itu praktek-praktek luar biasa
Itu seperti apa sih Pak? Ya kalau dulu, kalau kamu tidak membuat dalam e-budgeting, kamu tuh nggak tahu ada penyusup main ketik aja Excel kan. Itu yang terjadi, bisa beli UPS yang kita tidak terkontrol. Nah sampai akhirnya mereka keluarkan ada 2 versi. Versi DPRD yang dibilang asli, versi saya yang palsu. Karena begitu e-budgeting nggak bisa lagi orang memasukkan. Nah yang versi aslinya yang dibilang aslinya mereka, ada beli UPS, scanner macam-macam 12,1 triliun. Itu kan gendeng gitu kan. Nah makanya kita dengan e-budgeting ini, saya betul-betul bisa mengkontrol pemakaian uang. Orang yang ngubah-ngubah tuh kelihatan. Nah kalau dulu kan nggak kelihatan. 60-70 ribu item mana bisa kita plototin tiap hari. Jadi teorinya sederhana. Kalau kamu mau mengatasi korupsi, permainan, kamu harus membuat segala sesuatu transparan. Baik, Seperti jadi itu. semoga sistemnya masih akan tetap berjalan siapapun itu kepalanya. Nah kita harap ini kan jadi nasional nanti. Kalau seluruh kepala Pak daerah, Jokowi kemarin udah sistemnya sempat udah kan? ngomong, kalau sistem ini dipakai bisa buat nasional clue itu. Wih. Laporan itu gampang, yang penting kan kepala daerahnya mau nggak menyelesaikan laporan itu. Tapi gitu. Pak Jokowi kemarin pas mampir ke sini terus Ya, lihat dia, ini. dia pengen secara nasional nanti. Oh, Nah, iya. kita harus lakukan. Memang ini kan program dengan Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi itu jadikan, kan saya sudah katakan Pak Jokowi itu sebenarnya adalah gubernur DKI yang dipinjamkan jadi presiden. No. Jadi saya masih wakil gubernur sebetulnya gitu loh. Jadi di program ini semua adalah rencana beliau yang kita teruskan semua. Kalau saya lihat layar ini kan apa ya, kita bisa melihat beberapa problema. Misalnya kalau misalnya dari layar ini kan oke, kita ingin lihat kemacetan Jakarta. Satu problema besar di Jakarta itu kan banjir Pak. Itu mantaunya di mana? Banjir juga ada. Kita mau kerjasama dengan Twitter. Oh di situ? Ya. Ini saya kasih lihat ini. Di sini lihatnya lebih gampang. Iya, oke. Oke, oh Bapak mungkin berdiri di sebelah sini Pak. Nah, Ya. oh kalau ini apa? Ini apa sistemnya? Ini Ini kan apa cara kerja? sistem pompa, kanal, pintu-pintu air. Kita bisa lihat di CCTV. Ah. Tapi sebenarnya kita bisa lihat di sini nih. Oke. Ini tinggi muka air di pintu air karet itu bisa posisi siaga berapa. Kita kerjasama sama Twitter. Berapa banyak orang yang nge-tweet soal banjir. Soalnya kita punya pasukan di lapangan. Makanya kalau kalian lihat tahun ini, kenapa hujan gitu besar, genangan tuh hampir nggak gitu ada di Jakarta. Betul Ada banget, sedikit, Pak Ahok. karena ini kerja pola membagi rata tadi. Wow. Terus kita juga bisa lihat kan, bisa kayak posisi air. Iya. Hampir semua sungai kita tuh harus bebas sampah. Kalau nggak bebas sampah ya kita teriakin dari sini nih, kontrol. Ini ada pertanyaan juga dari Twitter Pak, dari @bimo_wahyu_s. Pak Ahok kapan bikin stadion khusus buat Persija Jakarta? Nah kita lagi digugat melulu kasus Taman BMW, kita mau bikin. Itu saya tinggal masalah lahan dia gugat melulu, tunggu inkra macam-macam. Itu saya udah tanah kita, tanah DKI. Orang aja iseng. Berarti PR-nya masih banyak ya Pak? Kalau PR masih banyak berarti ini 100% akan nyagup lagi dong 2017. Ya kita pasti bukan nyagup soal PR nggak PR kan kita banyak hal kita bisa buktikan nanti akan nambah baik. Kita break sejenak tapi kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok. Jangan kemana-mana, tetap di Satu Indonesia. Kalau masyarakat yakin untuk bereskan Jakarta itu mesti santun-santun, jawabnya santun, orang ngambil nyolong duit DPRD juga santun, dan udah beli UPS juga masih santun, ya pilih aja dia gitu loh. Anda jabatan apa? Nggak tahu. Loh, Nama Basuki Cahayapurnama masih jadi idola dalam sejumlah survei terkait bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan syarat untuk menjadi kandidat lewat jalur independen pun sudah terpenuhi lewat dukungan komunitas teman Ahok. Kalaupun Pak Ahok mau maju saat ini pun kami bisa, karena syarat dukungan minimalnya sudah ada. Jadi kalau teman Ahok masih solid, kami nggak gentar. Kalau untuk partai yang mau mendukung Pak Ahok silahkan, tapi kami pengen tetap jaga supaya Pak Ahok bisa majunya melalui jalur independen. Supaya nanti ini akan lebih penting buat masyarakat Jakarta juga sih, karena kan Pak Ahok akan lebih banyak berutang kepada masyarakat Jakarta dibanding partai. Di sisi lain, elektabilitas Ahok menggoda banyak partai. Bukan mustahil, Ahok akan merangkul banyak partai demi menggalang kekuatan politik. Terlebih, pesaing dari beragam latar belakang bermunculan siap menggeser tahta. Incumbent iya populer tapi tidak absolut. Gitu. Jadi menarik, apalagi kalau diterjunkan
sosok-sosok yang secara level nasional diakui gitu ya, ataupun secara level daerah yang bersangkutan sudah memberikan investasi best practices atau good practices. Nah, ini menurut saya kontestasinya akan betul-betul lawan tanding yang substantif. Kursi panas ibu kota menjadi hadiah utama yang diincar Ahok juga rival-rivalnya. Kursi untuk membenahi Jakarta, si etalase negeri. Masih di Satu Indonesia bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Pak, saya mau bicara mengenai Pilgub 2017. Nah, partai yang salah satunya udah mau deketin Bapak gitu, PDKT sama Bapak kan Nasdem. Nah, Nasdem ini apa sih yang ditawarkan sama mereka ketika deketin Kalau Bapak? Nasdem sederhana aja, kalau saya kenal baik Pak Surya Paloh, jadi juga saya juga ikut mendeklarasikan mendirikan Ormas Nasdem. Itu tanpa syarat atau ada Nggak syaratnya? ada syarat apa mau beliau? Masa sih, Pak? Dia lebih kaya dari saya kok. Iya, tapi kan Ya, kadang syaratnya- bukan masalah uang, Pak. kadang-kadang. Syaratnya itu tadi, saya harus berhasil mentransformasi Jakarta ke Jakarta baru. Masa itu aja sih, Pak? Ya Saya kan, kok sanksi kenal ya? beliau dari dulu begitu kok. Oke. Mau suruh bayar dia berapa duit, emang kok ada duit? Terus kalau dia mau minta syarat apa, mau minta anggota, Misalnya, minta kepala dinas, titip nggak bisa juga. gitu. Mau Ini titip titip siapa? anakku, gitu. Emang menteri? Nggak juga. Jadi ya nggak ada. Selain Nasdem apa lagi, Pak? Yang udah, mungkin kalau Nasdem udah mengumumkan. PDIP pasti oke, PDIP kita baik hubungannya. Ngomong apa Ibu Mega? Iya kan Deketin dengan Jarod juga baik hubungannya. Kita kalau nggak ada perubahan apa-apa mungkin akan dengan Jarod pasangan kembali. Jadi wakil nggak masalah ya Pak? Kalau ngulang lagi Pak Saya Jarod? wakil nggak masalah selama nggak macem-macem. Selama ini? Ya satu tahun oke-oke aja. Kayak menikah aja istrimu nggak macam-macam ngapain ganti yang baru? Asik. Lu mau cari gara-gara lu. Asik. Kalau lebih jelek kan kacau lu. Waduh. Oke, ini kan kita mau bicara wakil nih Pak. Ini ada foto beberapa orang-orang nih Pak. Saya udah ngumpulin. Neneng. Maksud saya bukan jadi wakil gitu. Cuma mungkin bisa jadi wakil. Kesan Bapak terhadap orang ini? Bapak kenal orang ini? Oke, gue kenal teman. Dia kagum banget loh sama Bapak. Bupati Batang, Jateng. Uh-uh. Ya teman-temannya juga teman-teman saya. Mau nggak kalau Bekas misalnya dijadiin tentara wakil? gitu loh. Ya oke-oke aja kita. Tapi kita masalahnya kalau udah punya istri gimana sih? Nggak boleh ada yang gangguin gitu? Ya Jangan boleh dulu. juga lah. Ya boleh Buat juga lah susun ya. cadangan-cadangan oke juga. Oke, cadangan nih Pak Yoyo. Kalau ini, orang ini Anda punya pengalaman apa dengan orang ini? Kita sering ketemu, ketua pramuka. Iya. Ya oke lah. Cuma saya pikir kalau beliau konsepnya sedikit berbeda gitu loh. Saya ketemu berdua ngomong gitu kan. Beliau bilang katakan, Pak Ahok bagus banget, semua bagus gitu. Cuma sayang Pak Ahok ini bukan Muslim. Jadi teman-teman kita pengennya Muslim yang jadi gubernur. Ya makanya itu aja yang menjawabkan saya harus nyalon. Karena teman-teman pengen butuh orang yang tegas, jujur, hebat, tapi Muslim gitu loh. Ya udah dari itu aku udah nggak ketemu deh. Iya. Kalau ini? Kenal juga berapa kali, temannya juga, Sama-sama pengusaha. teman pengusaha juga, ya dia pengusaha kelas kakap lah. Kalau saya kan kelas teri. Bahkan orang ada sebagian warga tuh yang bilang gini, oh iya kalau misalnya ngeliat Sandiaga Uno tuh dia itu antitesisnya Pak Ahok emang. Pak Ahok itu kan wah kayak raging bull gitu loh Pak, yang kalau misalnya ada yang nggak suka langsung blar gitu. Kalau misalnya dia tuh lebih yang lembut, santun gitu Pak. Itu tanggapan masyarakat. Tanggapan Ya, Bapak? oke, tergantung masyarakat. Kalau saya sih nggak bisa gitu. Pasti gue semprot. Kalau nyolong 12,1 triliun mau santun apaan? Kita semprot tuh ya. Oke Pak. Terus saya ketawa terus sih sama Bapak. Sebentar Pak, oke kita masih Dia ngomongin. ganteng kali lo, ketawa-tawa lo. Ketawa. Udah ganteng kaya lagi. Lo. Aduh Bapak saya sampai nangis nih. Oke Pak, masih ngomongin tentang Pilgub nih Pak. Sejauh ini kan nama-nama yang udah muncul emang belum resmi bener gitu sih. Kan ada Sandiaga Uno, kemudian ada Ridwan Kamil dari Gerindra, Tri Risma hari ini dari PDI Perjuangan, kemudian Haji Lulung juga dari P3, Ahmad Dhani keluar dari PKB. Ada Yusril Iza Mahendra dari PBB juga. Dari sejumlah nama tadi yang menurut Bapak itu punya potensi untuk waduh nih, yang kalau yang ini kualitasnya emang kayaknya bisa ngejegal saya gitu. Itu yang mana?
Saya kira semua orang punya kualitas ya. Kalau soal jegal-menjegal sih kita nggak tahu, tergantung kepada warga DKI. Ya kan kita nggak tahu pikiran warga DKI kan. Jakarta kan harus pilih 50% plus 1. Kan kita nggak tahu. Mungkin warga DKI senang sama musisi, bisa aja pilih senang sama artis, atau senang sama orang yang ngerti hukum. Kalau Bang Yusril kan pikirannya kan sederhana. Abangnya berhasil mengalahkan adik saya jadi bupati, lalu dia berpikir mungkin dia pasti bisa mengalahkan saya. Nah, saya secara pribadi saya harap sekali Bang Yusril bisa ikut. Ya dong, orang besar, profesor, pengacara, ya kan, jaksa aja dulu nangkap dia bisa lepas gitu. Itu orang hebat, pinter gitu loh. Nanganin masalah banyak. Terus pernah jadi capres, pernah ketua umum partai, sekarang balik lagi ketua umum partai, pernah menteri, pernah seknek, nah orang lengkap ini. Terus kalau dia ikut, kalau lawan saya, kalau dia menang, wajar dong, kan dia lebih hebat dari saya. Kalau Haji Lulung? Kalau dia kalah sama saya, wah hebat dong gua Iya, ngalahin Yusril. Dia gitu aja. Kalau Haji Lulung? Ya, kalau Haji Lulung juga berat lawan dia. Pakai Lamborghini aja, pakai pada STNK kagak ditangkap polisi. Itu orang sakti ini. Sakti ini. Nah, ketika kita memilih untuk melakukan kebaikan, mensejahterakan orang banyak, pasti Tuhan yang mengontrol ini akan memelihara kita. Orang mau fitnah selama kita benar, nawa itu kita benar, kerja buat orang lain, satu hari tetap kita yang menang kok. Bener gak sih Bapak itu pernah bilang, wah kalau misalnya Ridwan Kamil maju, Bapak tuh kemungkinan kalah. Itu bener nggak Bapak pernah ngomong gitu? Iya, saya ngomong, mereka tanya, bisa berpotensi nggak ngalahkan kamu? Saya bilang ya bisa. Kenapa bisa? Kan orang Jakarta kan selalu ke Bandung, lihat Bandung bagus gitu kan. Sedangkan di Jakarta kayaknya jorok gitu kan. Ya saya kira nanti masih bandingin orang Bandung sama Jakarta. Saya katakan kalau orang Jakarta yang suka Ridwan Kamil, sebaiknya dia nyalon. Iya dong, supaya orang Jakarta punya pilihan gitu loh. Balik lagi ke Sandiaga Uno nih, kan Sandiaga Uno juga tampaknya ini akan nyagup DKI dan diusung oleh Gerindra. Nah Gerindra ini kan dulu kan partai yang ngusung Anda. Nah berarti Gerindra kan sebenarnya udah tahu nih luar dalamnya Pak Ahok tuh kayak gini nih. Oh gampang gitu bisa ngalahin dengan ini gitu. Nah berarti strateginya Pak Ahok ketika tahu bahwa mereka udah tahu Pak Ahok luar dalam. Itu gimana? Itu nggak benar. Itu nggak benar, nggak benar. Yang tahu saya luar dalam ya istri saya. Ibu Veronica. Gerindra mana tahu gitu loh. Itu mah nggak tahu. Loh, berarti dari dulu hubungannya cuma sekedar transaksional banget dong, Pak? Kita datang dicalonin, kamu tahu apa? Apa yang harus kamu tahu, semua orang tahu. Sebenarnya petahana itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Ya nggak usah kampanye, yang kita lakukan tiap hari ini ya kampanye. Iya. Nah kekurangannya apa? Semua orang kan cari kelemahan kita, dipelototin mana kelemahannya nih. Apalagi kalau saya kan hampir semua rapat kita upload ke YouTube. Yeah. Nah, TV itu banyak, semua orang kan nonton. Oke, kalau bicara politik itu kan pasti cair banget tuh Pak. Bisa berubah gitu kan. Yeah. Kalau misalnya tiba-tiba nih pas Pilgub 2017, misalnya Bapak kalah, plan B-nya? Saya kalah pun APBD 2017 sudah saya yang susun. Nah itu udah saya siapin template-template. Terus semua pergub udah saya rapikan. Terus kita semua anggaran gitu ya? Udah kita buka. Okay. Nah siapapun ganti saya, dia nggak bisa. Macam-macam. Nggak bisa rubah. Tapi kalau bapaknya, maksudnya Pak Ahoknya plan B-nya? Ya sudah, baik lagi kerja sama orang. Kan saya pegawai aja. Mau ngidupin anak istri gimana? Ya kerja lagi. Jadi kuli lagi lah. Ya ampun, kayak siapa coba, saya nggak kebayang itu. Profesional lagi, kerja lagi. Ini Pak, ini ada sebuah gambar lagi. Hap, katanya Bapak suka banget sama ini. Ting. Oh iya, saya suka nonton film ini. Sampai 2-3 kali. Sampai 2-3 kali? Iya. Kenapa sih? Apa sih yang bikin Bapak suka banget sama ini? Iya, saya suka gitu tuh nggak. Kadang-kadang tuh orang tuh jangan memandang orang karena dia kaya. Ya kan, jadi masa depan orang itu bukan ditentukan dia anak orang kaya atau dia anak pejabat atau dia hebat. Ini betul-betul menggambarkan yang sesungguhnya gitu loh. Sukses itu nggak ditentukan.
Ini nggak bisa maksain orang mesti urusan ini. Ini film betul-betul menggambarkan realita jadi orang tua yang baik. Nggak maksain anak mesti sekolah apa, mesti ngambil apa. Terus yang namanya bahagia itu bukan berarti harus punya harta, punya apa. Pak, benar nggak sih Pak, semuanya itu memang dari dulu sistem pendidikan dari bapaknya Pak Ahok, ibu, semua saudara kandung itu emang keras dan galak? Benar nggak sih itu Nggak Pak? tahu, aku nggak tahu adik saya keras nggak galak. Enggak juga, macam-macam sih. Macam-macam. Emang Ada dulu yang- seperti apa? Saya kira masing-masing saudara karakter beda-beda ya. Adik saya yang bupati dokter, ya menurut saya Iya. satu hal dia tidak terpilih, dia nggak berani potong pejabat, nggak berani pecat. Paling galak berarti Pak Ahok. Maksudnya paling tegas dan watak keras tuh Pak Ahok di antara yang lain. Saya juga nggak galak amat. Baik dari tadi kamu ketawa-ketawa. Keras. Iya saya sih ketawa-ketawa saya sih enjoy Keras banget itu dari tadi. beda loh. Kalau keras, kalau kamu melanggar aturan, itu namanya keras. Kamu memang keras menabrak aturan. Tapi kalau kamu sedang berdiri sendiri untuk sesuai aturan, itu namanya tegas. Itu kalau ikan salmon terbangin arus, berarti keras kepala tuh si salmon. Udah tahu ada beruang makan masih mau bertelur di sana. Dia demi melahirkan generasi berikutnya, dia tahan pasang nyawa namanya itu. Apa itu keras? Bukan. Dia melakukan yang harus dia lakukan. Berarti oke, Bapak kan kesannya di sini selalu fearless gitu. Nggak ada orang yang bisa bikin Bapak takut ya. Bahkan Ibu Veronica juga nggak bikin Bapak takut. Yes, kan kamu takut juga nggak bisa merubah hidup kamu, apa kamu takut? Kalau kita takut bisa menambah hidup kita, ya kita mesti takut. Kalau enggak, ngapain takut? Iya, takut juga akan nolong kamu kan? Dan terakhir ini Pak, apa yang menjadi energi terbesar dalam hidup Bapak untuk tidak pernah menyerah? Ketika tadi arus itu terus mengguyur Bapak dan Bapak harus jadi salmon yang harus terus berenang. Ya menurut saya energinya karena kan melakukan untuk kebaikan orang kan. Nah ketika kita memilih untuk melakukan kebaikan, mensejahterakan orang banyak, pasti Tuhan yang mengontrol ini akan memelihara kita. Orang mau fitnah selama kita benar, nawa itu kita benar, kerja buat orang lain, satu hari tetap kita yang menang kok. Ditambah lagi saya tahu pasti Tuhan melengkapi semua yang saya butuhkan untuk melaksanakan tugas saya ini. Nah itu memang satu energi yang buat saya bisa membuat saya terus bertahan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahok sudah berbincang-bincang di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional Indonesia yang akan saya ajak bicara? Saksikan terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marissa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Awesome talk. Woo.